jam 10 saya lewat, saya muter balik nge backover, sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Begini Om, persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya, betul, sama. Dalam sidang tertutup Iya. 2016 silam, Betul. juga Bapak sampaikan di hadapan majelis sesuai hakim. kayak gini. Tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak. Tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Ya sih kita cuma mau cross check itu aja, benarkah ke rumah sakit ini, jamnya jam berapa gitu, hanya mencocokkan aja sih Mas. Itu benar dibawa ke rumah sakit Gunung Jati ini Mas ya? Jembatan Talun menjadi saksi bisu tragedi berdarah sejoli Vina dan Eki. Di lokasi inilah keduanya ditemukan bersimbah darah. Bahkan diketahui Eki sudah tak bernyawa saat ditemukan di jembatan tersebut. Saya Abraham Silaban sempat mendatangi jembatan Talun beberapa waktu lalu. Di sini saya menelusuri jejak di mana Eki dan Vina yang kabarnya dianiaya. Dan untuk kedua kalinya, saya kembali ke jembatan Talun mencari jawaban atas tanya yang belum utuh terungkap. Untuk kali kedua, saya Abraham Silaban dan tim saya kembali datang ke Cirebon, Jawa Barat. Dan kali ini sobat, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan, temuan-temuan kami, menggali informasi demi informasi. Saya sebutkan, saya berupaya untuk menggali informasi bukan hanya dari satu pihak, 2, 3, bahkan puluhan pihak yang kami upayakan untuk mengurai benang kusut peristiwa kematian terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam, Agustus 2016 silam. Dan kali ini saya Abraham Silaban, saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka lebar-lebar fakta, membuka kenyataan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki di malam itu, malam tanggal 27 Agustus 2016 silam. Saya sengaja bersiaran malam hari di sini kembali untuk kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada Anda. Kira-kira apa yang terjadi pada malam itu menyerupai jam pertama kalinya ditemukan Eki dan Vina. Saya sebutkan narasumber yang barangkali bisa menjadi kunci untuk kemudian membuka fakta dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Saya bersama dengan Pak Suroto ya. Pak Suroto. Ya, Pak Suroto, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih sudah bertemu dengan kami Pak, bertemu dengan saya Abraham Silaban Pak. Ya. Pak Suroto ini adalah mandor ya Pak ya? Mandor Desa Kecomberan. Mandor Desa Kecomberan. Saya ada di wilayah Kecomberan ini. Dan kami bisa pastikan bahwa Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan korban dan bahkan mengevakuasi korban, Iya, betul. membawa Vina ke rumah sakit. Betul demikian Pak? Oke. Saya sebutkan tadi di awal bahwa kami akan mencoba meluruskan fakta, bahwa kami akan mencoba untuk meluruskan benang kusut anggapan publik, bahkan tentu saja imajinasi, kreasi yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik yang barangkali dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Betulkah kemudian Pak bahwa kedua korban ditemukan di trotoar Pak? Ini simpang siur. Ada yang menyebutkan ditemukan di Kepompongan, di dekat trotoar. Bapak memiliki kesaksian lain. Silakan Pak. Ya. Saya hari itu posisi saya patroli Ya. keliling wilayah karena sering terjadi begal.
jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya begal. Di flyover Talun. Jalan Talun ini. Oke. Tapi jam 10 saya lewat, saya muter balik ngebek oper, sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Oke, sebelum ke korban ya Pak, supaya ini jelas. Ya. Mandor barangkali belum banyak orang yang tahu tugasnya Pak. Mandor itu seperti semacam siskamling ya Pak ya? Gitu. Semacam petugas keamanan dari desa ya Pak? Iya, mandor desa. Oke, mandor desa. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar Pak. Posisinya ada di mana Pak? posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar? Bukan di sana, bukan. Alangkah mengejutkan, kedua korban ternyata ditemukan bukan di trotoar, melainkan tergeletak di separator. Tunjukkan kepada kami Pak, di Ya. mana Anda pertama kali menemukan Vina? Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya. Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? Ya, sini Pak. Sini, hati-hati Sini. Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke, ini Vina Pak. Vina, Oke, perempuan. Posisi motor ada di sini, Pak. sini posisi motor Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini, Pak. Di sini Pak. Ya. Menempel ya Pak. Nempel nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya. Ya, menempel di Hati-hati, trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya Pak. Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan, Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan. Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu Mandornya, yang iya. berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, Betul. Bapak kaget betul, Betul. untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki dan Laki-laki. ada motor yang tergeletak di Iya, sana. betul sekali, betul sekali. Jam berapa itu Pak? Jam 10, Pak. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi Pak? Bukan. Jam 10 malam. Berarti itu belum berganti hari ya Pak? ya? Belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul Masih Pak, ingat ya? betul, Malam Pak. itu ya Pak? Iya, betul. Oke, waktu itu Pak, Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana kemudian keadaan korban dulu Pak sebelum pada akhirnya Bapak mengevakuasinya. Kita mulai dari Vina dulu. Kita mulai dari Eki. Kita mulai dari Eki. dulu. Pertama saya nolong si laki. Eki. Eki, Oke. nggak tahu namanya waktu itu. Agak kesini, Pak. Nolong si laki, Oke. ya tahu? Posisi si laki itu posisi masih pakai helm, Oke. masih pakai helm. Saya tanya, dek, dia udah nggak nyaut. Oh berarti tebakan saya dia udah mati karena darah banyak. Posisi waktu itu hujan, Om. Hujan. Deras dan darah tuh mengalir, ngikutin air darah itu. Dengan gamblang, Suroto pun menunjukkan posisi Eki dan Vina yang tergeletak di pinggir separator jembatan dengan penuh luka. Dari mana Pak? Dari bagian mana Bapak melihat darah itu mengucur? Dari kepala. Dari kepala karena dia pakai celana panjang, Oke. pakai jaket, jadi darah itu keluarlah dari situ, Om. Tapi Oke. saya menyopot helmnya itu keluar dari kepala, ada. Bapak sempat mencopot helmnya? Helmnya saya copot. Kenapa Bapak copot helm? Dicopot takutnya dia masih hidup, takut sesek atau apa karena saya copot ininya tali helmnya. Oke. Bapak coba copot tali helmnya? Nah. Oke, dan Bapak coba bangunkan? Saya bangunkan cuman dia udah nggak berdaya. Oke. Udah- Waktu itu posisinya telungkup seperti ini atau dia telentang Pak? Nih, saya buktikan, saya lihat. Oke, silakan Pak. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Silakan Iya. Pak, bangun Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya.
Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa. Tidak Pak? bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Ya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya Pak ya? Mm-mm. Oke. Bapak sempat melihat nggak Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu Iya, ya? betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya betul, Pak ya? betul. Iya, betul. Kalau masih ingat Iya. warna jaket itu apa? Biru putih, biru putih. Biru putih? Iya, biru putih ada. Oke. Waktu itu Pak, Bapak sempat melihat tidak Pak? Di jaket itu atau di kaosnya ada yang sobek tidak Pak? Saya tidak melihatnya. Tidak melihat. Atau paling nggak jaketnya masih utuh Bapak lihat? Masih pakai jaket dia. Bapak melihat nggak ada bekas sobekan semacam hunusan senjata tajam ke bajunya atau ke jaketnya? Kurang tahu Pak. Sekarang saya sendiri nggak ngelihat. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala, di kepala. Di kepala saja ya? Di kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak, kepala. Oke. Ini saya kemudian tidak hanya membawa kapur ya. Kami coba dengan sangat berhati-hati sekali lagi ya. Tentu saja kami sangat menghormati hak lalu lintas, hak pengendara roda 2 maupun roda 4 tempat ini. Tapi dengan kehati-hatian sungguh kami coba untuk kemudian mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya Pak ya? Eki. Coba ya Pak. Hati-hati Pak. Oke. Ya. Ini ambil segini aja Om. Itu cuma berapa meter Om? Oke. Segini Pak. Ya. Oke, bisa maju Pak. Ya. Oke. Ini 5 meter Pak. Bentar Pak. Nah, oke. Ya. 2 meter Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter. Jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Dari jarak ini 6,5 meter ya jaraknya ya. Ya. Saya coba tuliskan 6,5 meter jarak ini untuk coba menggambarkan kepada Anda. Saya tidak membuktikan sesuatu pada hal ini untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, penganiayaan dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memantik daya nalar Anda, daya nalar kita bersama dan logika kita. Itu Eki, posisi telentang ya. Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena dia, aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Sungguh tragis saat ditemukan Vina merintih tolong di saat-saat kritis. Dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Ya, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan. Oke, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Iya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian membangkitkan, coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia terlentang, Oke. kepalanya saya angkat, Oke. saya papa. Posisi dia itu saya papa kepalanya. Jadi saya peragakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya? Iya. Oke. Bangun, Pak. Oke. Dan waktu itu apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah Om, luka parah lah dia tuh. Oke. Intinya Tangannya luka parah. Luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Ada semacam luka sayatan nggak, Pak, di bagian kening atau di bagian wajahnya?
Nggak bisa identifikasi ya Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, Pokoknya tapi dia bagian mana yang paling parah waktu itu Bapak lihat? kaki, Kaki, tangan, kakinya patah. kaki patah ke waktu itu ya, kalau nggak salah ya, patah. Kaki kiri atau kaki kanan Pak? Kiri. Kaki kiri, oke. Ya. Sama saya cuma betulin, disebutin nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Waktu itu Sebentar Pak, sebelum ke situ. Luka-lukanya kaki. Kemudian juga apa lagi Pak? Di tangannya kenapa tadi Bapak bilang? Tahu kena bacokan atau kena apa ya Pak? Kayak kena bacokan nih loh. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluarkan darah. Kepala berdarah nggak Pak? Kepala berdarah juga ya, berdarah. Nah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu ikut mengalir. Oke. Ngalir ke bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Pina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru itu? Ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, STC itu? Ya. Oke, terus setelah itu apa yang Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Pina, gitu, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak ya, waktu itu ya. Dan Ya. Bapak harus melakukan tindakan karena itu. orang lihat, orang pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja Rame waktu itu Pak. rame, cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak. Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Dan kali ini saya Abraham Silaban. Saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka kenyataan sesungguhnya. Jam 10 saya lewat, saya muter balik di backover. Sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Begini Om, persis begini. Persisnya seperti ini Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa saya bisa pastikan, Iya. ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Apa adanya, nggak tak rekayasa, nggak tak apa. Jembatan Talun menjadi saksi bisu tragedi berdarah sejoli Vina dan Eki. Di lokasi inilah keduanya ditemukan bersimbah darah. Bahkan diketahui Eki sudah tak bernyawa saat ditemukan di jembatan tersebut. Saya Abraham Silaban sempat mendatangi jembatan Talun beberapa waktu lalu. Di sini saya menelusuri jejak di mana Eki dan Vina yang kabarnya dianiaya. Dan untuk kedua kalinya, saya kembali ke jembatan Talun mencari jawaban atas tanya yang belum utuh terungkap. Untuk kali kedua, saya Abraham Silaban dan tim, saya kembali datang ke
Cirebon, Jawa Barat. Dan kali ini sobat, saya datang ke sini lagi dan lagi mencari fakta-fakta lapangan, temuan-temuan kami, menggali informasi demi informasi. Saya sebutkan, saya berupaya untuk menggali informasi bukan hanya dari satu pihak, 2, 3, bahkan puluhan pihak yang kami upayakan untuk mengurai benang kusut peristiwa kematian terhadap Vina dan Eki 8 tahun silam, Agustus 2016 silam. Dan kali ini saya Abraham Silaban, saya hadir di sini meluruskan apa yang kusut belakangan ini, membuka lebar-lebar fakta, membuka kenyataan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki di malam itu, malam tanggal 27 Agustus 2016 silam. Saya sengaja bersiaran malam hari di sini kembali untuk kemudian memberikan gambaran utuh kepada Anda. Kira-kira apa yang terjadi pada malam itu menyerupai jam pertama kalinya ditemukan Eki dan Vina. Saya sebutkan narasumber yang barangkali bisa menjadi kunci untuk kemudian membuka fakta dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada malam itu. Saya bersama dengan Pak Suroto ya. Pak Suroto. Ya, Pak Suroto, terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih sudah bertemu dengan kami Pak, bertemu dengan saya Abraham Silaban Pak. Ya. Pak Suroto ini adalah mandor ya Pak ya? Mandor Desa Kecomberan. Mandor Desa Kecomberan. Saya ada di wilayah Kecomberan ini. Dan kami bisa pastikan bahwa Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan korban dan bahkan mengevakuasi korban, Iya, betul. membawa Vina ke rumah sakit. Betul demikian Pak? Oke. Saya sebutkan tadi di awal bahwa kami akan mencoba meluruskan fakta, bahwa kami akan mencoba untuk meluruskan benang kusut anggapan publik, bahkan tentu saja imajinasi, kreasi yang sudah terlanjur menjadi konsumsi publik yang barangkali dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini kita akan buka kebenaran bagi Anda. Betulkah kemudian Pak bahwa kedua korban ditemukan di trotoar Pak? Ini simpang siur. Ada yang menyebutkan ditemukan di Kepompongan, di dekat trotoar. Bapak memiliki kesaksian lain. Silakan Pak. Saya hari itu posisi saya patroli Ya. keliling wilayah karena sering terjadi begal. Jam 9, jam 10, jam 11 itu rawan-rawannya begal Di flyover Talun. jalan Prata Talun ini. Oke. Tapi jam 10 saya lewat, saya muter balik nge over sampai sini saya melihat korban-korban pada bergeletakan. Oke, sebelum ke korban ya Pak, supaya ini jelas. Ya. Mandor barangkali belum banyak orang yang tahu tugasnya Pak. Mandor itu seperti semacam siskamling ya Pak ya? Gitu. Semacam petugas keamanan dari desa ya Pak? Iya, mandor desa. Oke, mandor desa. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar Pak. Posisinya ada di mana Pak? posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar? Bukan di sana, bukan. Alangkah mengejutkan, kedua korban ternyata ditemukan bukan di trotoar, melainkan tergeletak di separator. Tunjukkan kepada kami Pak, di Ya. mana Anda pertama kali menemukan Vina? Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter Pak? Ya, Oke, sebentar Pak. Pak, hati-hati Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana Pak? ya, sini Pak. Sini, hati-hati Sini. Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. Oke, ini Vina Pak. Vina, Oke, perempuan. Posisi motor ada di sini Pak. sini posisi motor Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini Pak. Di sini Pak. Ya. Menempel ya Pak. Nempel. Nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya. Ya, menempel di trotoar Hati-hati, ini. Pak. Oke. Ini yang sebetulnya Pak. Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana.
Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan? Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan? Ya. Oke, dan Bapak adalah mandornya waktu itu Mandornya, yang iya. berkeliling. Ya. Dan pada saat itu ketika Bapak sedang mengitari lokasi ini, Betul. Bapak kaget betul, Betul. untuk menemukan ada korban di sana, perempuan, kemudian ada korban di sini laki-laki, dan Laki-laki. ada motor yang tergeletak di Iya, sana. betul. Betul sekali. Betul sekali. Jam berapa itu, Pak? Jam 10. Jam 10 malam? Jam 10 malam. Sekali lagi saya ulang, bukan jam 1 atau jam 2 pagi, Pak? Bukan. Jam 10 malam. Berarti itu belum berganti hari ya, Pak? Belum. Oke. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Bisa dipertanggungan jawab dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul. Masih ingat betul, Masih Pak, ingat ya? betul, Malam Pak. itu ya, Pak? Iya, betul. Oke, waktu itu Pak, Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana kemudian keadaan korban dulu Pak, sebelum pada akhirnya Bapak mengevakuasinya. Kita mulai dari Vina dulu. Oh, kita mulai dari Eki. Kita mulai dari Eki. dulu. Pertama saya nolong si Laki. Eki. Eki, Oke. nggak tahu namanya waktu itu. Agak kesini, Pak. Nolong si Laki, Oke. gitu. Posisi si Laki itu posisi masih pakai helm. Oke. Masih pakai helm. Saya tanya, Dek, dia udah nggak nyaut. Oh berarti tebakan saya dia udah mati karena darah banyak. Posisi waktu itu hujan, Om. Hujan. Hujan deras dan darah tuh mengalir, ngikutin air darah itu. Dengan gamblang, Suroto pun menunjukkan posisi Eki dan Vina yang tergeletak di pinggir separator jembatan dengan penuh luka. Dari mana Pak? Dari bagian mana Bapak melihat darah itu mengucur? Dari kepala. Dari kepala karena dia pakai celana panjang, Oke. pakai jaket, jadi darah itu keluarlah dari situ, Om. Tapi Oke. saya menyopot helmnya itu keluar dari kepala, ada. Bapak sempat mencopot helmnya? Helmnya saya copot. Kenapa Bapak copot helmnya? Dicopot takutnya dia masih hidup, takut sesek atau apa karena saya copot ininya tali helmnya. Oke. Bapak coba copot tali helmnya? Nah. Oke, dan Bapak coba bangunkan? Saya bangunkan cuman dia udah nggak berdaya. Oke. Udah. Waktu itu posisinya telungkup seperti ini atau dia telentang, Pak? Nih, saya buktikan, saya lihat. Oke, silakan, Pak. Begini, Om. Persis begini. Persisnya seperti ini, Pak? Begini, iya. Ini posisi Eki waktu itu? Posisi seperti kayak gitu. Pemirsa, saya bisa pastikan. Iya. Ini adalah kesaksian dari saksi mata yang menyelamatkan. Ini posisi Iya. Eki waktu itu. Silakan, Iya. Pak. Bangun, Pak. Iya. Oke, posisinya seperti ini. Iya. Dan waktu itu Bapak sudah tolong, ternyata sudah tidak bernyawa, Tidak Pak. bernyawa. Oke, dan waktu itu sempat nggak Bapak lihat darah dari kepala tadi Bapak sebutkan? Iya. Dari bagian mana lagi? Karena dia pakai celana panjang, pakai jaket, luka yang mana saya tidak Bisa identifikasi? tidak melihat, tidak apa. Yang penting darah itu panjang dari Eki, dari korban si perempuan tuh banyak sekali darah. Banyak sekali darah ya, Pak ya? Iya. Mm-mm. Oke. Bapak sempat melihat nggak, Pak? Eki menggunakan jaket? Jaket, emang pakai jaket? Pakai jaket? Pakai jaket. Jaket apa? Jaket, kalau nggak salah ekstasi apa tak? Oke, jaket ekstasi gitu. Iya, betul. Semacam ada perkumpulan motor Iya, begitu ya, betul, Pak ya? betul. Iya, betul. Kalau masih ingat Iya. warna jaket itu apa? Biru putih. Biru putih? Iya, biru putih ada. Oke. Waktu itu, Pak, Bapak sempat melihat tidak, Pak? Di jaket itu atau di kaosnya ada yang sobek tidak, Pak? Saya tidak melihatnya. Tidak melihat. Atau paling nggak jaketnya masih utuh, Bapak lihat? Masih pakai jaket dia. Bapak melihat nggak ada bekas sobekan semacam hunusan senjata tajam ke bajunya atau ke jaketnya? Kurang tahu, Pak. Sekarang saya sendiri nggak ngelihat. Yang jelas dia itu darah dari badan mereka itu karena dia pakai jaket ya. Oke. Banyak sekali. Oke. Waktu itu wajahnya luka-luka? Di kepala. Di kepala saja ya? Di kepala Tapi aja. wajah tidak? Tidak. Kepala. Oke. Ini saya kemudian tidak hanya membawa kapur ya. Kami coba dengan sangat berhati-hati sekali lagi ya. Tentu saja kami sangat menghormati hak lalu lintas, hak pengendara roda 2 maupun roda 4 tempat ini. Tapi dengan kehati-hatian sungguh kami coba untuk kemudian mengukur jarak dari Eki. Ini Eki ya, Pak ya? Eki. Coba ya, Pak. Hati-hati, Pak. Oke. Ya. Ini ambil segini aja, Om. Itu cuma berapa meter, Om? Oke. Segini, Pak. Ya. Oke, bisa maju, Pak. Ya. Oke. Ini 5 meter, Pak. Bentar. Nah, oke. Ya. 2 meter, Om. Oke ya. Ya. Jadi bisa dikatakan ini 6,5 sampai 7 meter lah ya, Pak ya? 7 meter.
jarak antara Eki dan Vina. Vina. Oke. Dari jarak ini 6,5 meter ya jaraknya ya. Ya. Saya coba tuliskan 6,5 meter jarak ini untuk coba menggambarkan kepada Anda. Saya tidak membutuhkan sesuatu pada hal ini untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal, penganiayaan dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memantik daya nalar Anda, daya nalar kita bersama dan logika kita. Itu Eki, posisi telentang ya. Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Sungguh tragis saat ditemukan Vina merintih tolong di saat-saat kritis. Dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya Dek, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Mohon maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Ya, Pak. gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kalian coba Tolong. gambarkan. Oke, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kita nggak bisa lama-lama, Ya. karena kita sangat hati-hati. Ada yang menjaga, teman kami juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Dan waktu Bapak kemudian membangkitkan, coba membangkitkan nggak, Vina? Bangkitkan, duduk. Bapak coba bangkitkan untuk duduk. Bapak bawa ke pinggir. Enggak. Posisi masih di sini. Oke. Jadi dia Jangan. terlentang, Oke. kepalanya saya angkat, Oke. saya papah. Posisi dia itu saya papah kepalanya. Jadi saya peragakan Bapak nih. Ya. Bapak seperti ini posisinya. Iya. Oke. Bangun, Pak. Oke. Dan waktu itu apa yang Bapak lihat kondisi Vina? Kondisi Vina Seperti apa kondisi Vina? juga parah juga, kaki luka kukiran luka apa, kena sobekan besi atau apa. Kita naik, Pak. Juga nggak tahu ya. Waktu itu Oke. pokoknya dia juga luka parah. Tangannya yang mana yang parah, yang kiri apa ya, kalau nggak salah ya. Pokoknya dia luka lah, Om. Luka parah lah dia tuh. Oke. Intinya Tangannya luka parah. Luka parah. Bapak melihat wajahnya terluka nggak? memar semua. Memar semua. Memar semua. Ada semacam luka sayatan nggak, Pak, di bagian kening atau di bagian wajahnya? Nggak bisa identifikasi ya, Pak? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Oke, Pokoknya tapi dia bagian mana yang paling parah waktu itu Bapak lihat? kaki, Kaki, tangan, kakinya patah. kaki patah waktu itu ya, kan Oh, masalah oke. ya, patah. Kaki kiri atau kaki kanan, Pak? Kiri. Kaki kiri, Iya. oke. Sama saya cuma betulin, disebutin nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Waktu itu Sebentar, Pak, sebelum ke situ. Luka-lukanya kaki. Kemudian juga apa lagi, Pak? Di tangannya kenapa tadi Bapak bilang? Tahu kena bacokan atau kena apa ya, Pak? Kayak kena bacokan nih loh. Seperti patah juga? Iya. Lukanya luka dalam? Luka dalam. Oke, dan banyak mengeluarkan darah? Banyak keluarkan darah. Kepala berdarah nggak, Pak? Kepala berdarah juga ya, Oke. berdarah. Nah. Tapi Bapak bisa menyaksikan aliran darah itu banyak? Iya, darah itu karena hujan lebat, darah itu ikut mengalir Oke. ke bawah. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Saya nolong pertama karena si Vina itu sebelum saya tolong, jaket itu udah numpang udah buat nutup kemaluannya. Jaket yang sama seperti yang digunakan Sama. oleh Eki? Betul. Jaket warna putih biru ya, itu? ya. Oke, dengan lambang yang sama itu, Sama, STC itu? ya. Oke, terus setelah itu apa yang Setelah- Bapak saksikan? Saya betulin celana dalamnya si Vina, ya, si korban itu, karena saya dulu nggak tahu ya, Iya. namanya itu si korban itu, karena posisi celananya tidak pas kayak kita pakai celana dalam semestinya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya naikin Celana dalam, mohon maaf Pak ya, celana dalamnya melorot? pelorot, tidak semestinya dia pakai kayak kita umumnya. Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya betulin teman nggak nyampe Oke. kayak orang kita pakai, asalkan naikin, udah itu saya tutupin kembali pakai jaket. Oke. Itu karena Bapak melihat bahwa kasihan dengan kondisi seperti itu. Betul, Pak. Harus segera ditutupi ya Pak Ya, ya waktu itu ya. Dan ya. Bapak harus melakukan Ya, tindakan karena itu. orang lihat, orang
pulang kerja kali Om ya, orang pulang kerja. Rame waktu itu Pak. Rame cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak. Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Rame waktu itu Pak. Rame cuman nggak ada yang berani nolong Om, nggak ada yang nolong. Dan Bapak satu-satunya Saya yang sendiri. pertama memberikan pertolongan. Betul. Menyentuh korban-korban itu. Betul, saya sendiri yang pertama nyentuh korban. Nggak ada orang lain yang berani nyentuh korban. Nggak lama, Oke. kemudian anggota polisi datang. Oke. Setahu saya juga dulu itu kecelakaan Pak, kecelakaan laka lantas gitu. Laka lantas ya Pak ya. Iya. Oke. Dan waktu itu Pak, apa yang Bapak lakukan kepada Vina? Ya sebelum mobil Ranger datang ya si korban perempuan ini saya papah terus Pak dan minta tolong, tak sabar, istighfar ya Dek, istighfar, sabar, istighfar terus itu. Tolong Pak, iya iki sama saya udah ditolong tinggal nungguin mobil. Bapak sempat bertanya, kenapa Dek, ada apa? Enggak sempat nanya Pak, saya sendiri juga waktu itu gemeter Oke. sendiri. Berarti karena Bapak meyakini waktu itu saat itu murni kecelakaan. Kecelakaan. Ya Pak. Nah, waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya. Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit Semuanya bareng. bersama dengan mobil polisi. Mobil Ranger polisi. Mobil Ranger polisi ya Iya, Pak ya. betul. Oke itu. Rumah sakit mana Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah Pak. 15 10 menit? menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak papa terus Betul. sampai masuk ke ruangan. Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai-pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit masih bernyawa Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Masih hidup. Masih bisa menyampaikan sesuatu? Masih minta tolong aja terus dan tolong. Perintihan minta tolong itu dari sini sampai ke rumah sakit, Betul. hanya itu yang disampaikan. Iya, minta tolong. Saya dulu juga aduh melasmen kasihan gitu, aku sampai nggak tega, sampai gemeter, bener-bener gemeter, sampai kayak gini kecelakaan ya Allah, aku bilang gitu Pak. Ya jam 10 tuh kayak gini, cuman nggak ada yang berani nolong Om. Ya ada yang menyaksikan tapi tidak banyak yang Banyak berpertolongan. nolong, tapi ayo Pak, tolong Pak, nggak ada ya Pak. Saya, Pak polisi 3 itu yang angkat ke mobil. Waktu itu Pak, kondisi Vina menggunakan helm nggak Pak? Oh nggak pakai helm, cuma si laki aja, yang laki aja pakai helm. Helm itu ya tak copot karena masih posisi terikat di sini, kirain masih hidup atau apa, tak copot. Ternyata helm itu darahnya banyak, ya, tak taruhlah di mobil Ranger, ikut bawa ke sana. Pak, saya nanti akan ke Bapak lagi Pak. Tapi saya belum ukur ini Pak, jarak antara Vina, Ya. Eki, dan sepeda motor ya. Ya. Ini Ya. kita harus ukur terus Pak. Tapi kita harus berhati-hati Pak ya. Kita ukurnya lurus aja Pak. Ya. Nah, tolong jangan dilepas Pak ya. Ya. Saya coba ukur nih, Ya. pemirsa, jarak antara Vina dan sepeda motor karena yang paling dekat. Tandain dulu Om, 5 meter itu Om. Oke, 5 meter. Ya. 5 meter di sini. Ya. Bentar Pak. Saya akan coba tandain. Oke, 3 meter lah Om. oke, coba Pak. Sebentar ya Pak. Kita sangat berhati-hati, sekali lagi sangat berhati-hati. Kami juga minta bantuan dari rekan kami yang membantu untuk arus lalu lintas sama sekali tidak terganggu. Melintas di sini. 3 meter ya Pak? 3 meter lah. Oke, berarti 8 meter ya Pak? Ya. Oke. Nah, dari sini jarak 8 meter.
Ini sepeda motornya Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya Iya. sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir Pak, ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Ke sini. Oh, sebelah sini berarti Iya. ya Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda Iya. motor sekarang. Pertanyaan saya Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak Pak, nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu Pak? Tidak ada, Nggak ada Pak? nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas deretan, bekas apa, nggak ada Sama sekali. nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Itu yang diinformasikan kepada Iya, Bapak? iya. Dan Bapak juga sempat dimintai keterangan ya? Waktu nggak dimintain keterangan siapa-siapa nggak, cuman waktu di sidang di pengadilan aja. Waktu itu. Artinya apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini? Iya betul sama. Dalam sidang tertutup Iya. 2016 silam Betul. juga Bapak sampaikan di hadapan Sampaikan majelis sesuai hakim. kayak gini, tidak dikurangin, tidak ada apa, sesuai kayak gini. Dan ini pertama kali di layar kaca Pak. Betul. Makanya kemarin film-film syuting di sana itu salah semua. Nggak bener, salah semua. Posisi dari segi posisi wilayah juga di Kecomberan dan korban posisi juga nggak di sana. Posisi ini kalau bisa ditanya tiang listrik ini yang ada PDI ini Pak, kalau ditanya dia bisa jawab. Ada saksi bisu. Saksi bisu. Dan tak satu pun apa yang Bapak ucapkan ini kebohongan Pak. Kebohongan tidak ada, berani sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Inilah yang saya tolong pertama. Korban-korban inilah. Sayalah yang nolong pertama. Berapa kali Bapak dihadirkan ke persidangan? 2 kali. 2 kali? Iya. Dihadirkan ke persidangan? Iya. Bapak sempat ikut rekonstruksi juga? Oh, tidak ikut. Ikut rekonstruksi pas 2 hari atau 3 hari dari Polresta Kota datang ke Polsek Talun, saya dipanggil lagi. Oke. Pak Mandor, ayo ikut lagi. Kemana Om? Ikut. Karena pelakunya udah ketangkap, bilang gitu Oke. ya. Bawalah ke SMP mana? 11. SMP 11? SMP 11, Iya. dibawa ke kebun-kebun di belakang showroom situ. Oke, itu yang Bapak dengar Iya, ya? saya dan ikut ke situ Om. Bapak juga ikut menyaksikan? Ikut. Mari Pak, kita lihat lagi Pak. Tandanya sedikit banyak masih ada. Hati-hati, kita menyeberang lagi Pak. Sekali lagi. Oke. Kita berdiri di tiang ini Pak. Bapak bilang tiang ini sebagai saksi ya Pak? Iya. Oke. Anda bisa saksikan ini pemirsa. Kita coba berikan gambaran kepada Anda. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini dengan Pak Suroto. Saksi mata, saksi yang menyelamatkan Vina waktu itu. Dan mencoba untuk menyelamatkan Eki waktu itu. Bahkan membopong sepeda motornya untuk pinggir Ya. ke pinggir dari jalan flyover Talun ini. Jaraknya seperti ini ya Pak. Eki yang disebutkan membawa sepeda motor, ia ada di sini dalam kondisi telentang, menggunakan helm. Jaraknya kami ukur sekitar 7 meter ya Pak ya. Ya. Kita tadi ukur di sini ya Pak. Di sini ukur 7 meter dengan Vina, yang dia lebih ke tengah jalan. Itu Vina. Dan sepeda motornya ada berjarak kurang 8 lebih meter. 8 meter dengan Vina. Anda bisa lihat ini. Ini nih, titik terakhir. 8 meter. Jadi total 14. 14 meter. Dan saya konfirmasi, saya dengar Pak, bahwa setelah kejadian ini, seminggu setelah kejadian atau 2 minggu setelah kejadian ini, orang tua almarhumah Vina Datang ke rumah Bapak. Ya. Intinya minta terima kasih ke saya waktu itu. Mereka berterima kasih kepada Iya. Bapak karena mencoba menolong Iya. Vina waktu itu. Iya. Apa adanya, nggak tak rekayasa, nggak tak apa.
Keterangan Suroto di Jembatan Talun beberapa waktu lalu kepada tim liputan AB Plus memberikan gambaran mengenai peristiwa kelam yang terjadi saat itu. Kepada kami secara gamblang, Suroto menceritakan bagaimana dirinya menyaksikan dan menolong sejoli Vina dan Eki di Jembatan Talun. Kami tim liputan AB Plus untuk kedua kalinya kembali menemui Suroto. Di sini kami mencoba menyegarkan kembali ingatan Suroto dan menyesuaikan keterangannya dengan BAP kepolisian. Dari awal ya, Iya. saya ceritakan yang sebenarnya. Saya baru ingat waktu itu menunjukkan pukul 20. Saya sudah merapat di Polsek Talun. Gitu. Nah, jam 20 itu biasa kita ngobrol-ngobrol dengan anggota, dengan Pak Kapolsek, ya. Setelah ngobrol-ngobrol, jam udah menunjukkan pukul 9, saya itu patroli, ngontrol wilayah kita. Berarti Bapak dalam tugas ya? Dalam tugas. Patroli ke jalan WO per Talun itu, jembatan layang itu, putar lagi, balik lagi ke Polsek Bali, ngobrol lagi biasa-biasa gitu. Nah, udah itu ngobrol-ngobrol, menunjukkan pukul 10. Itu ada pengguna jalan datang ke Polsek, itu pun juga nggak berhenti, masih naik motor. Ya. Pak, di jalan tol situ ada kecelakaan gitu. Di mana? Di jalan tol situ. Nah, saya nggak ambil pusing lama, langsung ambil motor, langsung meluncurlah ke lokasi TKP yang disebutkan orang pengguna jalan tadi. Selanjutnya Bapak pergi lebih dulu atau sama-sama dengan polisi, Pak? Duluan. Saya naik motor duluan ke sana. Artinya Bapak sampai duluan di sana? Ya. Nah, Bapak kan yang menyentuh pertama kali atau gimana, Pak? Ya. Saya pas nyampe sana naruh motor di pinggir. Saya nanya sama orang-orang yang berkerumun di situ, kenapa? Kenapa, Pak? Nggak tahu, Pak, kayak kecelakaan. Gitu. Tabrak sama mobil, mana mobilnya? Kayak gitu. Nggak ada. No, berarti ini kecelakaan. Nah, udah itu saya megang korban yang lagi. Tanya, dek, gitu. Nah, dia udah nggak bergerak, nggak apa. Waktu itu karena dia pakai helm, helmnya masih keikat tali itu. Saya copot, saya buka, itu banyak darahnya. Saya taruh lagi dan saya ngelihat ke korban yang perempuan. Nah, tuh dulu tuh tolong, tolong gitu, Ya. Pak. Nah, tertulis di BAP itu kan hanya aduh. Sementara Bapak kan sempat berbincang di program kami Iya. tadi iNews itu tolong. Iya, Itu yang cuma- benar yang mana, Pak? Ya dari awal itu ya tolong tahun kemarin cuma tolongnya aja. Memang ada tolongnya itu. Tapi yang ditulis hanya aduh. Iya. Nah, gitu. Waktu Bapak mengevakuasi Vina dan Eki, itu Bapak ikut mengantar ke Rumah Sakit Gunung Jati. Saya pastikan sekali lagi seperti itu, Pak. Ceritanya gini, saya itu pertama naikin si korban yang laki, ya. Taruh mobil kan madep arah ke sana, cuman di seberang trotoar di wilayah Kepompongan mobil tuh. Iya. Ya, dinaikin dulu laki, terus naikin lagi korban perempuan yang masih hidup. Nah, waktu naikin itu udah ingat lagi saya. Gue naikin itu, saya ikut naik. Ya, ikut naik mobil. Nah, terusan salah satu polisi, motor kamu dong? Aduh iya, motor saya. Nah, langsunglah saya turun, bawa motor ke Polsek. Ke Polsek lah. Nah, udah itu selesai ngantar motor ke Polsek, saya nusul lah naik motor itu, Pak. Ingat saya sekarang tuh. Nusul naik motor ke rumah sakit. Menggunakan motor itu juga? Bukan motor lain, sendiri. motor sendiri. Iya. Kondisi motor saat Bapak kendarai nyala, ada kerusakan nggak enak atau gimana? Biasa aja? Enggak rusak, masih hidup tak. Bawa ke Polsek Talun tuh masih hidup. Motor itu. Masih ingat jenis motornya, Pak? Motor itu motor Matic, cuman mereknya apa saya nggak ingat. Warnanya? Nggak ingat. Ingat juga. Pakai Matic aja. Matic ya. Dengan kondisi baik-baik saja, Pak. Baik. motornya. Baik. Dikendarai nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ada. Tadi Bapak katakan menggotong Vina ke mobil, Eki juga Betul. dibawa ke mobil patroli, Betul. dan dibawa ke rumah sakit. Betul. Nah, ini kami ada foto
Eki dan Vina. Nah, ini foto Eki dan Vina yang waktu itu Bapak tolong bukan, Pak? Oh iya, iya mirip Om. Cuman keadaan dulu itu yang laki itu lebam semua, penuh darah, ya. Tapi ya hampir mirip Om. Ini ya, mirip ya, Pak? Betul. Vinanya? Dan Vinanya juga, iya Om, hampir mirip ya. Benar, cuman Mirip, ya? dulu kan perempuannya itu juga sama Om, ukuran darah, dari hidung darah itu semuanya, pokoknya banyak darah waktu itu. Nggak jelas mukanya, Iya. sosok mukanya nggak jelas sama Nggak jelas, sekali. keadaan gelap, karena apa? Tapi beda naikin ya, hampir mirip, bener. Tapi ini Vina dan Eki Iya, yang Bapak Vina tolong. dan Eki, ya. Nah, keesokan harinya nih Pak, Bapak kan katanya sempat didatangi oleh pihak kepolisian itu untuk menunjukkan lokasi di mana Bapak menemukan, melihat langsung Vina dan Eki di situ. Bapak menceritakan hal yang sama kepada polisi tersebut, Pak? Iya, yang sama. Gimana Pak ceritanya? Itu enggak sehari ya, enggak. Di antara 3 dan 4 hari itu. Oh, 3 hari kemudian. Itu Lanjut, Pak. sore jam 8, jam setengah 9-an juga itu. Unjukan itu, waktu itu dari Polresta Kota datang lagi ke Polsek Talun, 2 mobil, seingat saya, untuk saya diajak lagi untuk menunjukkan lokasi kejadian korban itu. Nah, saya juga ikut itu. Waktu itu saya baru naik mobil patroli berbarengan dengan polisi yang dari Polresta sama Polsek Talun yang waktu itu piket. Gitu. Udah nyampe lokasi, menunjukkan di sini korban laki, di sini korban perempuan, di situ unitnya. Sesuai motornya. dengan Iya. keterangan Bapak sebelumnya. Sesuai saya jelaskan waktu kita Bertemu di jembatan Talun ya. Talun, iya. Nah, ini kan banyak nih Pak beredar foto-foto, entah itu foto korban, lokasi kejadian dan lain-lain. Ada yang beranggapan berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau berbeda, yang saya sampaikan itu apa adanya. Kalau si laki emang mukanya itu lumuran darah ya, udah bengap-bengap semua ya, darah bersemburutan darah lah. Dan yang perempuan juga sama ya, karena waktu itu posisi dengan hujan dan gelap, terangnya itu kalau ada kendaraan dari arah kota ke kabupaten itu. Jadi kondisinya nyata Pak ya, betul apa yang Bapak katakan ya? Betul, apa adanya, nggak tak rekayasa, nggak tak apa. Untuk mereka yang berbeda pendapat dengan Bapak, oh ini kering kok lokasinya. Udah biarin aja, kemana aja selama ini gitu. Setelah saya tayang gambar gini, kenapa baru ikut-ikut? Baru sekarang. Iya, gitu. Dan saya berani disumpah apa aja. Dan orang situ dan Pak Polisi itu juga mengatakan itu hujan. Nah, ini kan disebutkan Bapak pernah bertemu dengan keluarga Vina Pak ya? Iya. Itu di mana dan apa Pak yang disampaikan keluarga Di Vina? pengadilan. Nah, apa yang disampaikan Pak? Keluarganya, terima kasih Pak Suroto, terima kasih telah menolong anak saya, meskipun anak saya udah nggak ketolong, tapi saya mengucapkan terima kasih ya. Jawab iya Bu, sama-sama, sudah tugas saya. Nggak menanya-nanyakan hal yang lain gitu Pak? Enggak. Ini sekali lagi nih Pak, kalau ada mereka yang nggak percaya dengan kesaksian Bapak, apa yang Bapak ucapkan? Komentarnya Pak? Biarin aja. Biarin aja. Yang penting, yang apa yang saya katakan dengan sebenar-benarnya. Apa adanya kayak gitu. Setelah berita ini viral, Bapak tayang di iNews saat itu, apakah ada intimidasi Pak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada atau tidak mau menjawab? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nah, kami ketahui Bapak juga menghubungi LPSK ya Pak? Kenapa Pak Bapak menghubungi LPSK? Iya. Kenapa Pak? Saya ngubungin karena kasus ini sangat besar ya. Sangat besar dan gimana ya? Untuk kasus ini Don Pina dan Eki ini membuat kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di Jawa Barat, di Cirebon ya. Jadi setelah saya tayang di setiap TV ya, itu pasti banyak yang suka, pasti banyak yang nggak suka. Jadi saya khawatir sendiri
meskipun apa yang saya katakan itu apa adanya, tidak ada untungnya bagi saya untuk begini, gitu. Jadi saya menghubungi KPSK itu. Tapi tidak ada intimidasi Pak ya? Tidak ada. Kita semua tentu berharap Pak, kasus ini permasalahannya tetap cepat selesai. Ya, amin. Dan semuanya terang benderang. Amin. Baik, terima kasih Pak Suroto. Terima kasih. Untuk menguji kesaksian Suroto, tim liputan AB Plus mendatangi Rumah Sakit Gunung Jati, lokasi Vina dan Eki dievakuasi. Tapi waktu kejadian itu Bapak udah tugas di sini belum Pak? Yang mana? Yang kejadian 2016 itu Bapak udah tugas di sini belum? 2016 Udah ya? Oh, bukan shift Bapak tapi... Melalui sambungan telepon, kami pun menghubungi pihak rumah sakit dan kembali menanyakan perihal evakuasi Vina dan Eki pada 2016 silam. Ya sih kita cuma mau cross check itu aja, benarkah ke rumah sakit ini, jamnya jam berapa gitu, hanya mencocokkan aja sih Mas. Gitu sih. Iya, punten kalau misalkan untuk lebih detail itu saya ada di kepolisian soalnya. Oh, gitu. Juga nggak buka sih. Kita juga waktu di BAP juga kita nggak ikut di dalam situnya ya. Itu kan hanya kepolisian sama dokter yang waktu dokter yang waktu menangani pertama itu. Jadi segala urusan yang mana yang meninggal dulu, mana yang masih hidup, mana yang itu kan kita nggak paham ya. Karena kan memang kemarin banget lah, 2 hari kemarin itu kan kita menyerahkan semuanya hasilnya itu sama kepada polisi. Polisian. Apa yang menjadi bukti malam itu Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ Pak, di Bandung. Saya ada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim kembali datang. Kami melihat langsung tempat kejadian perkara dan kami menelusuri langsung temuan-temuan di lapangan. Kami menggali sedalam mungkin informasi bagaimana sengkarut kasus kematian Vina dan Eki masih terus berlanjut. Bahkan sampai pada akhirnya Peggy Setiawan ditetapkan menjadi seorang tersangka, malah simpati publik muncul dan memberikan dukungan kepada Peggy. Mereka meyakini bahwa Peggy tidak bersalah. Karena Peggy punya alibi. Ia sedang bekerja sebagai kuli di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016 saat peristiwa yang sama ketika ditemukannya 2 korban di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat, yakni Vina dan Eki. Saya akan berbincang bersama dengan kuasa hukum, saya akan berbincang dengan saksi mata yang meyakini betul bahwa Peggy ada bersama dengan ia dan meyakini bahwa Peggy pada hari itu tidak berada di Cirebon. Kita akan telusuri kasus ini selengkapnya. Sobat, perkara pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina, pembunuhan Eki semakin pelik setelah ditetapkan tersangka Peggy Setiawan. Namun bukan hanya dirinya yang melakukan penolakan, perlawanan, tapi bagian persahabatan, pertemanan dari Peggy Setiawan juga ikut kemudian untuk memberikan dukungan dan memastikan, membawa bukti-bukti bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya bersama dengan Mas Ibnu, Mas Suparman, dan juga Ibu Sugianti yang merupakan kuasa hukum Peggy Setiawan tepatnya. Saya ke Mas Ibnu dulu ya. Iya. Jadi Mas Ibnu ini adalah temannya Mas Peggy. Masih saudara sih. Saudara? Iya, sepupu. Oh, sepupu. Iya, kerjanya bareng. Kenek sama kenek, kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Terus pada saat itu di bedeng tuh ya, saya tuh sama Peggy, Robi, sama Ibnu ya. Peggy, Robi, Ibnu, terus Mas Suparman, Mas Bondol. Nah, Mas Bondol malam 27 Agustus ya pulang. Saya anter Ibnu, Peggy, Robi mengantar orang 3 tuh. Ibnu, Peggy, Robi mengantar si Bondol.
Terus dari bedeng sampai menuju jalan raya, Oke. Pak. Jalan raya, bondolnya nungguin angkot, nganter sampai nunggu angkot. Pas bondol naik angkot, saya pulang lagi. Bersama dengan Peggy. Iya, bersama dengan Peggy. Ke Bedeng? Bedeng, makan. Itu tanggal 27 tidur. Agustus? Iya, malamnya itu. Tidur bareng di situ. Oke, dan disitulah yang disebutkan Bondol sempat pulang dan kemudian disebutkan dia melihat ada insiden kecelakaan itu. Iya. Oke. Apa yang menjadi bukti malam itu Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ, Pak, di Bandung. Selain bahwa memang ada Iya. kontrak kerja ya Iya. untuk bangunan ya, konstruksi waktu itu. Ada nggak bukti, ada nggak yang menguatkan bahwa betul Peggy ada di Bandung bersama-sama dengan Anda? Selain bahwa ini bisa kemudian orang mengatakan bias, karena Anda kan saudaranya. Iya, bisa jadi betul, karena saudara ada. sepupunya membela Iya, saudaranya iya. sendiri gitu Betul, loh. ada di Bandung tidur sama saya, Parman, Peggy, Robi, adiknya. Si Robi itu adiknya Peggy. Orang 4, saya, Parman, Peggy, Robi. Nah, si Bondol itu malam 27 Agustus itu pulang. Pulang. Akhirnya Peggy pulang ke Cirebon kapan? Ya setahu saya sih seingat saya, ingat nih ya, Desember. Desember? Akhir Desember. Jadi selama Agustus sampai Desember itu nggak pernah pulang Nggak Cirebon? pernah pulang. Setahu saya itu Jadi kontrak untuk kuli bangunannya berapa lama sebetulnya, Mas? kontraknya. Iya, Ya. kontrak bangunnya. Ya 5 bulan sih. 5 bulan. Harian sih kan. Harian hitungannya Iya. kan, tapi 5 bulan tinggal di bedeng, Iya, bangun iya. terus ya. Saya sih harian. Iya. Sama dengan Peggy juga Sama. kan. Sama. Oke, jadi bisa dipastikan Anda dari Agustus sampai Desember bisa pastikan bahwa Peggy nggak pulang ke Iya, Cirebon. ada Anda di juga sana, sampai iya. Desember ada di sana. Ada di sana. Desember itu bangunannya kelar. Anda ada di situ juga Ada, Pak. sebagai kuli bangunan juga. Iya, Pak. Iya. Malamnya masih sempat lihat, terus saya bangun tidur jam sekitar 12-an, masih ada tidur ya. Terus paginya kerja bareng, ada pagi pas Bondol pulang tuh, ada bareng sama kita. Jadi tanggal 27 itu Mas Ibnu dan Mas Parman ada bersama dengan Peggy. Ada sama Peggy. Tidur di situ bareng di bedeng. Paginya juga ada, Pak. Paginya ada. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ada. Terus kerja lagi. Iya, ada. Ada. Sebetulnya sosok Peggy ini pribadinya seperti apa sih Mas Parman? Ya baik sih. Baik. Kalau kerja ya nggak mau ngapain, pulang istirahat, main sebentar atau saya gitu. Oke. Baik sama ya, itu orangnya tuh paling main sebentar terus pulang lagi. Itu jadi si Peggy itu tulang punggung bagi orang tuanya. Soalnya bapaknya jarang ngasih uang ke ibunya, ke mamanya Peggy-nya tuh. Jadi yang ngasih uang tuh Peggy terus, yang jadi tulang punggung orang tuanya tuh, Pak. Oke. Nah terus bapaknya kawin lagi lah. Dibilang bukan kayaknya ini, pasti kawin lagi. Setahu saya. Jadi yang katanya dia ganti nama, ubah nama di sana Iya, itu ubah gimana nama itu? itu ya supaya nggak keciri, dia anaknya tuh jadi namanya Robi ke istri yang mudanya tuh. Oh, oke. Namanya bukan Peggy, Robi diganti. Lebih kepada panggilan aja sebetulnya ya. Iya. Oke. Panggilan nama gaul lah. Nama gaulnya lah ya. Iya. Oke. Biasanya dipanggil Perong nggak sih betul? Bukan, Nggak pernah dipanggil Perong. bukan. Pegot. Kita mah taunya Pegot. Pegot. Pegot, Pak. Peggy, Pegot. Nama kecil wadanan Pegot. Pegot. Oke. Jadi Mas Ibnu yakin dan percaya bahwa Peggy nggak bersalah dalam kasus ini? Yakin, Mbak. Enggak bisa, dia ada di Bandung sama saya, sama Ang Parman, sama Suarsono juga. Bondol loh, sama Bondol. Siap untuk melakukan pembelaan terhadap Peggy, Mas Parman? Siap, Pak. Siap. Oke. Ini luar biasa nih, Bu Sugianti, karena mereka itu kan orang-orang polos, jadi kita juga tidak harus bicara begini. Mereka polos apa adanya, apa yang dia tahu, apa yang dia kebersamaan dengan Peggy dia sampaikan saat itu, dan tidak pernah ada diindikasi oleh kita harus bicara begini, tidak, karena terlihat jelas mereka adalah polos apa adanya, mengatakan apa adanya. Saya yakin memang Peggy saat itu tidak berada di Cirebon, dan itu pun saya juga tahu pada saat 2016 setelah 2 hari kejadian itu terjadi penggeledahan ke rumah ibunya Peggy, dan ibunya Peggy kaget langsung lari ke sini mengatakan bahwa
rumahnya digeledah. Saya tanya digeledah karena apa? Polisi bilang katanya Peggy punya hutang sama dia. Satu polisinya lagi bilang Peggy membunuh siapa? Ya itu yang terjadi kejadian di flyover itu Bu, katanya Peggy adalah pembunuhnya Vina dan Eki. Tapi kan yang menyebar itu bukan Peggy tapi Egy alias Perong. Berarti kalau dalam hukum itu satu huruf beda, itu beda orang. Kenapa polisi tidak melakukan penyidikan kepada Peggy, tidak dilakukan pemanggilan? Nah, itu kan dasarnya DPO itu 3 kali panggilan, apa si tertuduh tidak mangkir 3 kali baru ditetapkan DPO. Berarti tidak ada pemeriksaan terhadap Peggy. Saat itu dinyatakan, saya pikirnya dinyatakan bahwa polisi ragu kan terhadap penggeledahan itu. Kalau memang dia dan tidak didapatkan bukti apa-apa, mungkin ragu, jadi tidak dilakukan pemanggilan. Dan kita pun kalau misalnya saat itu Peggy dipanggil oleh pihak kepolisian, mungkin Peggy pun akan datang, akan menjelaskan. Dan ternyata sampai 2018 tidak 2024 8 tahun tidak ada panggilan apapun terhadap Peggy. Ini kan sudah dirasa cukup kuat sebetulnya. Iya, bahwa ada betul. saksi yang melihat. Betul. Jadi yang menguatkan bahwa Peggy tidak ada tempat, punya Betul, alibi itu. punya alibi itu, Selain ya. itu apalagi yang dimiliki Bu Sugianti? Kita punya alibi itu, alibi sangat kuat. Kemudian kita juga punya catatan kasbonnya Peggy dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Itu kan mungkin bisa menguatkan karena Peggy masih bekerja sebagai buruh di Bandung pada saat kejadian itu dan masih menerima pembayaran Ada dari nggak kasbonnya? majikannya. Itu ada di bapaknya Peggy. Mungkin nanti kita akan Terakhir Bu Sugianti, kalau ada saksi mata yang mengaku-ngaku bahwa ia melihat Peggy di tempat kejadian perkara waktu itu, saya sangat meragukan, termasuk saksi AF, saksi Mel-Mel yang baru-baru juga datang karena kesaksiannya berbeda dengan beberapa BAP di amar putusan yang menyatakan saksi Mel-Mel itu bahwa Peggy sama Vina dibawa ke flyover jam 11, tapi kan Pak Rudiana bilang jam 10 dia sudah ditelepon oleh Polsek Talun bahwa putranya kecelakaan.